شتتوني في البوادي أخذوا مني فؤادي شتتوني في البوادي أخذوا مني فؤادي من لي إذا أخذوا لقلبي من لي إذا أخذوا لقلبي يا حديثي رويدا وانشد أنا مرتبي بالركبي لي غريب أخذوا معهم قلبي من لي إذا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para rekan-rekan mahasiswa PCAU, Hizbut Kader Ulama MUI Provinsi DKI Jakarta, angkatan 11, yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur hanya kepada Allah atas nikmatnya. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada junjungan Rasulullah SAW. Alhamdulillah pada 24 November ini kita telah mau jalan-jalan selanjutnya. Bukan kita selesai. Kita semua sudah masuk ini sebagian besar, walaupun ada sebagian teman-teman kita yang tidak bisa menghadiri, dan juga dosen-dosen kita yang memang tidak bisa hadir. Memang dimaklumi dosen kita bukan sekedar dosen, tapi super dosen, jadi banyak ya kita. Ya, sebelumnya mari kita bacakan surat Al-Fatihah. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita acara kita insyaallah selamat dan mendapatkan berkah manfaat
sekalian, mohon maaf sekali lagi kalau seandainya banyak masyarakat kita yang tidak bisa diri karena memang ya berbagai alasan dan lain sebagainya, tapi tidak mengurangi rasa iman kita, rasa kepedulian kita, ingin uang kita untuk istilahnya menuntut ilmu dibanding terutama di Baitul Tamis, nanti di Indramayu dan juga di Pesantren Darul Quran Cirebon. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih diberi, moga kita takkan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, karena dia takkan kembali. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit. Hidup sebelum mati. 5 perkara sebelum 5 perkara, demi masa
dan yang beramal soleh. Gunakan kesempatan yang masih diberi, moga kita tak akan menyesal. Masa usia kita jangan disiakan, karena dia takkan kembali. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله.
itu terima kasih Memang tidak hanya terkenal saja, mereka tahu huruf isi dan sirina mencatatkan mereka tahu. Perkataannya tahu kemudian kami dua itu tidak tetap membaca ini. Satu orang juga membaca ini. Adik-adik ini sejak masa semuanya alhamdulillah bisa membaca ini. Tetap judul yang semuanya tidak ada halangannya. Seperti itu. Alhamdulillah dan selama ini mungkin kita kalau pada kurang lama tapi sekarang itu bisa membacanya. Baik, itu saja yang pengantar untuk media kami. Baik, selanjutnya yaitu dalam yang lagi ada penampilan lain yang kami punya. Baik, terima kasih. Salam sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the Beneficent and the Merciful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah is the Paramahansa of Latin, the Director of the Islamic Government, and the Shalom to all attendants. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah katsiran ala mulkikum wa kiramikum wa bila aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man wala la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Para kasih saya sebagai khusus guru besar daripada pesantren kami. Kalau saya sebenarnya dan lebih akrab dan tanggung jawab. Kemudian saya akan menghormati para asatidz yang lain, serta itu dan asatidz yang lainnya. Yang mohon maaf, kami tidak menyebutkan nama satu-satu, tapi tidak mengurangi rasa takdim dan kehormatan kami kepada seluruh penduduk serta pemberi kami. Yang pertama, para adik sekalian dan semuanya, kami selaku pribadi dan juga selaku ketua rombongan atau panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pimpinan dan para asatidz pesantren Darul Tauhid ini yang telah kiranya menerima kami, menyambut kami. Banyak terima kasih kepada adik sekalian. Kami berharap adik-adik sekalian juga nanti dapat kalau boleh, kalau bisa datang ke Jakarta, kuliah di Jakarta banyak yang gratis. Dan takut kuliah di Jakarta itu banyak yang gratis. Tahu kenapa sebabnya? Karena yang bayar bapak kita. Ya, gratis. Yang bayar itu bapak ibu kita. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
علينا قرآن ويسرا صلى الله على نبينا وسيدنا Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati pimpinan dan rombongan Ikhlas Pendidikan Kader Ulama yang dipimpin oleh Ustaz Iqbal. Saya atas nama pesantren kami mengucapkan selamat datang di pesantren Tanahayang di tempat kami saja, tempat kami yang masih di tanah suasana ini. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bersilaturahmi dengan teman-teman dari PKU. Dulu saya mengenal PKU itu masa kami ketika masih di Tanah Abang. Bagi saya dan teman-teman pendidikan kader ulama ini sudah saya kenal sekitar tahun 90-an. Karena ketika itu teman kuliah saya ada yang ambil kuliah di masa ini, sambil kuliah itu sambil. Jadi sambil ini adalah sebuah metode kami dibilang sebagai algoritma al-muyassarah di tarjamah Al-Quran wa Qur'an Arabiyah di aulad wa mubtadi'in. Kami mendesain metode kami ini adalah agar al-muyassarah itu bisa dengan mudah dapat dipahami oleh al-aulad wa mubtadi'in, yaitu al-aulad adalah anak kecil, mubtadi'in adalah kami menyebutnya anak-anak kecil. Jadi ada dua target market kami. Target ekonomi sedikit target market. Di target marketnya adalah anak anak kecil, wanita dan anak-anak yang sangat kecil. Siapa mereka? Yang wanita ini adalah orang yang baru sebatas bisa membaca Al-Quran, walau tingkat kesaksiannya seperti kayak orang berarti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang baca Al-Quran seperti itu, insya Allah akan dapat dengan mudah belajar memahami Al-Quran dan Al-Quran. Jadi bahasanya tidak harus terakhir seperti pada mereka. Jadi itu kategori yang mungkin. Kedua tadi itu adalah dari hasil dari sebuah proses riset yang kami lakukan pada tahun 2009, kurang lebih pada bulan Mei sampai bulan Oktober atau Desember. Dan saya masih ingat kritik terbanyak ada di sini. Kalau waktu Palestina, ini waktu kritik pada waktu yang mana? Orang-orang, nah ini kritik di waktu kepada yang kritik berbeda oleh 2009. Nah mereka ini setelah proses terjadi, kami ajari selama 14 hari, ada 12 orang, 10 orang yang berkitab dalam waktu 12 hari. Di antaranya adalah kritik waktu. Jadi khusus Imam Wafi ini yang tadi waktu banyak dekat dengan naik itu sejak kelas 2 SD sudah pandai membaca kitab kuning. Dia kelas 2 SD. Riset ini kemudian ketika kami yakin bahwa metode ini sudah bisa mengajarkan anak kelas 2 kelas 3 tapi sudah bisa berdasarkan yang bisa memahami pada Al-Quran yang kitab kuning. Kami sengaja tidak menyebutnya Al-Muyassarah, karena kalau kami menyebutnya Al-Muyassarah di masyarakat sudah dipersepsikan kami sengaja strategi marketing yang saya lakukan adalah Al-Muyassarah di tarjamah Al-Quran, bukan di ta'allum masih waktu. Jadi saya menggunakan di tarjamah Al-Quran khusus Al-Arabiyah. Kata Al-Quran Al-Arabiyah adalah bukan usulan saya, tapi perintah. Ini bukan Al-Quran Al-Arabiyah, bukan ayat akhir. Mungkin jangan pada Al-Quran Al-Quran, kita punya Al-Quran walau Al-Quran Al-Arabiyah sebagai akhir. Perjumpaan kami dengan yang sendiri adalah di latar belakang kami. Ketika metode ini secara teknik akademis habis Indonesia merasa selesai. Karena merasa selesai, kami telah berhasil melatih anak dalam waktu sekitar 12 sampai 2 tahun. Hasil kemampuan membaca kitab kuning dan bahasa mereka menurut kami. Tapi kata pikiran kami pada saat itu, pilihan kami ini yang kita abadikan dengan nama kamus atau makanan. Saya bilang pun kalau tahu benar atau benar
siapa orang yang ngerti tentang awal ini? Nah, yang penting kalau awal ini mempunyai kapabilitas dengan ilmu dan sholat. Setelah kawasan orang yang dikenal oleh seluruh dunia, kalau orang itu benar-benar akan terwujud. Ini sebuah hasil proses dan inilah hasilnya. Setelah bertemu dengan beliau dan saya sampaikan hal ini kepada Yasin, langsung dia bertanya kepada saya. Nah, wangi bilang saya berhitung sederhana bahwa yang saya dari Islam dan selama 3 tahun menurut data yang kami lakukan, kami sudah melatih hampir 20.000 orang yang mempunyai kemampuan mengajar kami. Dan dalam metode kami ini, saya ingin kali ini ada peran dan proyek ini harus ada. Ini para kita yang terus menyaksikan bagaimana menemukan metode ini. Sementara untuk pengembangan metode kami, kita membuka kelas bulanan, yaitu kita dari tempat yang sederhana ini, dari tempat yang kecil ini, dari tempat yang tertentu ini, kami punya kita yang besar, yaitu karena ingin ada tugas kita yang akan datang. Dan yang alatnya, kita bisa mengambil minimal penjabatan Quran, memahami penjabatan Quran dan sebagainya. Mudah-mudahan kalau kemarin masuk menjadi tujuan kami, maka hari ini juga tujuan ini juga menjadi tujuan teman-teman KPU. Saya yakin teman-teman kami punya yang sama. Buat saya pernah selesai kepada Bapak Islam, ketika saya bertanya mau tak Islam tidak dapat atau rumahnya belum tak mau. Demikian warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti kita terlakukan masa-masa yang akan datang. Mohon berkatnya mudah-mudahan bisa pulang. Ini satu orang dapat satu pasang ya? Ambil satu orang satu. Ada berapa orang? Walau ini bunyinya boleh harus satu orang dapat satu, walaupun itu tidak bunyi. Tidak bisa dibaca. 25 lagi. Terima kasih banyak. Sepohon
lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Kami bekerja sehari-hari untuk belanja rumah sendiri, walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Kami sembahyang fardu sembahyang, sunnah pun ada bukan sembarang, supaya Allah menjadi sayang. Kami bekerja hati lariang, supaya Allah menjadi sayang. Kami bekerja hati lariang. Kami sembahyang 5 waktu, siang dan malam sudahlah tentu. Hidup di kubur yatim piatu. Pembacaan Quran yang ketiga tersudah, yang keempat sambutan sambutan. Mari kita membuka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu ayat Quran yang akan dibacakan oleh saudara Hana Nabila. Kepadanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada manfaat dari
Majelis Ulama Indonesia dalam ini penghari ini adalah mahasiswa dan mahasiswi pendidikan kader ulama DKI. Karena pendidikan kader ulama inilah yang akan menjadi ulama DKI nanti akan. Nah itu yang di belakang itu yang jadi nyai-nyai. Ya, sampai anda waktu begitu saja. Dan apabila ada sesuatu kekurangan, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu yang kita hormati sama-sama guru kita Bapak Dr. Edi Dr. Muhammad, kemudian para saudara ulama, santriwati dan Al-Quran yang berbahagia. Santriwati, santriwati maksudnya teman-teman, kalau ada umur panjang boleh kita berjumpa lagi. Janganlah menarik kelapa kalau tidak ada tandanya. Janganlah menjadi remaja, janganlah menjadi pemuda kalau tidak bisa bermanfaat buat kepada sesama. Untuk kesempatan pertama saya berpesan kepada Bapak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati sama-sama guru kita Bapak Dr. Edi Dr. Muhammad, Bapak Yai, dan kita tahu mudah-mudahan harapan kami inna fi yusufan amrul ummah idza tabassal mutaqaddama wa idza ta'akhkhara ta'akhkhara. Bahwasanya bangsa kita ini negara ada harapan penuh, tapi kalau sudah berkaitan kemana tempat tidak bicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Pertama kali selaku pribadi dan selaku pengasuh Pondok Pesantren Darut Tauhid banyak hal, antara lain adalah tantangan yang dihadapi oleh kita, maksudnya para Islam keras di tengah-tengah kita menjadi merupakan tantangan bagi kita ke depan. Oleh karena itu bagian dari materi untuk pendidikan kemudian
mereka menjadi berbeda warna. Saya mengambil contoh dan ini nyata terjadi. Ada salah seorang santri dari salah satu pondok pesantren di sini. Program atau pola pendidikan itu, pola pendidikan yang saya sebutkan tadi muzawir itu tidak mempengaruhi terhadap kesempatan waktu yang diperlukan untuk anak-anak kita belajar. Karena mereka juga belajar cukup. Kalau boleh saya ceritakan, mereka belajar di sekolah dari jam 10 sampai jam 1 atau jam 2. Kemudian jam 2 mereka masuk para tamu-tamu kita ini. Dan tentunya yang para tamu-tamu kita ini di pondok pesantren ini mudah-mudahan mendapatkan sesuatu yang boleh siapa tahu itu bisa dibuktikan menjadi sebuah alternatif untuk mengembangkan pendidikan. Karena saya yakin bahwa para ulama yang sekarang masih mengikuti yang punya obsesi untuk pada saatnya nanti akan mengabdikan diri ke masyarakat untuk mengembangkan pendidikan Islam di Indonesia yang kita cintai ini. Demikian saja, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbeda apa yang begini? Yang begini apa itu sholat bagi yang sakit namun ibadah yang bersifat spiritual. Ada lagi yang ibadah yang kedua, yaitu mencakup segala sesuatu, segala sesuatu kegiatan manusia baik hati atau perkataan. Tadi malam saya menanya dia dan kandungan Bapak Ustaz Hadiyah lagi. Makanya nanti pertanyaan dan saya terima untuk pengalaman saya boleh atau langsung nanti Bapak dikasih boleh. Baliknya nanti dari mahasiswa PKU nanti tanya bagaimana sistem pembelajaran ini bisa boleh kami silakan. Dan kita buka pertanyaan pertama untuk sebelah kiri satu orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di belakang masih ngobrol aja toh. Belum dapat snack ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ta'ala mahadar tauhid al-islami. Mudah-mudahan kiranya pertemuan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu. Mudah-mudahan perpisahan kita nanti kita semua diampuni dari segala dosa. Salawat dan salam pada kita satukan kehadiran dan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya yang setia di Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa di mana perang santri dari organisasi kita harus bisa memahami. Jangan sampai menaruh internet, globalisasi, kemudian akses mempengaruhi orang kita menjadi radikal atau liberal. Dan akan menganggap bahwa era globalisasi itu sangat berat sekali tantangannya. Karena kemajuan teknologi itu terus berkembang. Dan teknologi itu bersifat netral, tergantung kita menggunakan atau kebaikan atau sebaliknya. Ya, kalau ini kalau saya tidak seperti saat ini banyak ketahuannya. Ya. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangannya mana? Ya Allah, amin, 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 ya Allah.
Tuhanku, Kau bersifat Maha Penyayang. Dari Engkau kesejahteraan, hidupkan kami dalam sejahtera. Keimanan kepadamu, membenarkan kitab-Mu dan menurut sunnah Nabi-Mu. Kau pimpinlah. Apabila engkau telah memahami satu hadis ini, maka tidak perlu lagi kamu menyebutkan banyak ilmu. Ta'ammal fi hadis-hadis ukhra, dan ingatlah tentang satu cerita kepada cerita. وذلك أن حاتما الأصم كان من أصحاب الشقيق البعيد. Ada seorang yang bernama Hatim al-Asam, yaitu adalah salah satu dari muridnya Syaqib al-Balkhi rahmatullah ta'ala alaihi wa sallam. Kemudian Syaqib al-Balkhi ini tanya, "Sahat talimu thalathina sana, ma hasalta?" Saya punya ilmu sama sekali, tapi bapak sebenarnya saya doang itu kan besar Nabi. Bagi orang yang tadinya sedih melihat temannya itu dalam keadaan muka berseri-seri, dia itu akhirnya menjadi optimis, memberikan pengharapan kepada orang lain bahwa segala sesuatu itu perlu dihadapi dengan kebijaksanaan. Bagi orang yang tadinya kemudian melihat temannya terus nasibnya lebih daripada dia akhirnya merasakan ataupun memberikan asa kepada temannya yang sangat seperti tadi. Dan kalau begitu kenapa sebenarnya harus seperti. Nah, inilah salah satu daripada hikmah daripada sunnah nabawiyah, bahwa apapun yang disabdakan oleh Nabi itu pasti akan menemukan kebenarannya. Apapun, hanya saja Nabi itu tidak pernah memberikan ini dan itu. Kalau ini adalah hikmahnya untuk ini hikmahnya begini. Seorang muslim yang cerdas adalah seorang yang selalu Asik kenal dirimu, asik dekat denganmu, terasa di hati berbunga-bunga setiap bertemu. Asik kenal dirimu, asik dekat denganmu. Aku berharap semoga kamulah yang akan jadi pacarku. Tunjuk Mas, apa itu Mas menunya Mas? Oh, opor ayam, balado telur, acar. Pokok telur apa 2 begitu Mas? Mentang-mentang panitia Mas? Nih, telurnya 3. 3 mentang-mentang panitia Mas? Ayamnya 2. Selektuannya. Nasi nggak dihitung ya? Dihitung. Aku udah makan jamblang, mau makan lagi ya?
Mas, sendok nasinya kok gede gitu, Mas? Ini dari tok-tok, wow. Waduh, pada mandi. Waduh, dari tok-tok, wow nih. Yuk. Waduh, ketahuan nih. Ini siapa nih? Ini siapa di kamar? Oh, nggak ada orang. Ayo, siap-siap. Boleh bersuara. Film. Ya Allah Rabbi Asabirin naj'alni Wa fi hajati Ya sabat wa hilma warzuqni In taraktu bijafri Qasirul ba'fil ilmi Wa tahlifu tuhal arifin Allahu Rabbi Wa bil Mustafa Rasuli Ya Allah Balik maqasidi Waghfir li dhunubi wa khati'ati wa liman ahabbani Wafrah li sadri wa yassir umuri Bikaramati walidayya Wasfi hajati Bikaramati walidayya Wasfi hajati Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Salawatu wa salam semoga kita tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang kami hormati sama-sama orang tua kita, guru kita, Bapak Haji Jannah. Kemudian kita hormati Bapak Yogi dan tidak lupa kepada kita staf-stafnya, juga pada para aparaturnya, tidak lupa kepada teman-teman mahasiswa PKU angkatan 11 yang berbahagia.
Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya sehingga kita masih dapat bersilaturahim, yaitu ternyata tempat Pak Haji Jannah atau Pak Yahya itu wajar terserba ya, wajar terserba. Terus depan itu tidak mengenal hak kebiasaan, ilmu juga mempunyai kaya harta yang berkah dan melimpah ruah. Oke, terima kasih. Ada kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Para ulama, para ustaz, para ustazah yang kami muliakan dan kami hormati, terutama sahabat saya yang sudah lama tidak berjumpa, lama merantau 5 tahun di Australia, Iqbal, hanya kandas juga kembali ke tanah air karena nggak tahan dengan pergaulan bebas di Australia. Pergaulan bebas itu sebetulnya di mana kita. Jadi memang kalau punya hati itu katanya harus bebas. Ternyata kawan gendang ini, jadi kalau dagang untung. Kalau kita tak untung, jadi nggak untung. Kalau orang Padang masih untung, kadang-kadang untung. Maju terus seperti itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tamu dari Jakarta seluruhnya, ya, nggak disebut satu-satu nih. Ya. Jadi sedikit kaget gitu ya. Jadi mau ada tanya jawab gitu judulnya, ini apa gitu yang mau ditanyakan. Dan bagaimana saya harus menjawab. Jadi mungkin kira-kira begini, silahkan bertanya, yang saya bisa jawab ya saya jawab begitu. Kalau yang enggak ya karena saya nggak tahu gitu, daripada salah jawabnya gitu. Oke, dilanjut saja barangkali. Kemudian mahasiswa PCAU sekadar untuk mukadimah. Sekarang kita masuk program untuk tanya jawab. Sebelumnya mungkin dari teman-teman punya semacam pertanyaan tapi bingung mulai dari mana kan gitu. Dari ngajar. Ya, tapi ternyata di perdagangan kelihatannya kurang ini kali ya, bukan faknya gitu ya. Terus yang saya tanyakan modal. Mudah-mudahan karena keinginan Bapak masih keinginan untuk buka usaha lagi, ya. Perjalanan itu kita tidak pernah mundur, maju terus ya. Di dalam perjalanan ini ada duri runcing, kerikil tajam, naik, turun, ada seperti itu. Iya, terus lagi. Salah. Saham orang lain. Alhamdulillah, saya tidak menggunakan saham orang lain. Iya. Tiba-tiba langsung punya tol serba warung ini kan kelihatannya agak berat kan gitu mungkin gitu. Yang pertama. Terus yang kedua, biasanya yang tadi itu Pak Haji, apakah Pak Haji itu selalu mengalami untung terus? Apa orang tua kan begitu ya? Alhamdulillah, saya pemberian dari orang tua ini modal yang sangat besar, yaitu doa dan sport. Kerikil tajam ini sepertinya manusia semua mengalami seperti itu. Tapi kita tidak mungkin menghindar dari perjalanan itu. Baru tempat buka cabang pertama langsung Pak, karena kami itu langsung bikin baru jalan 5 tahun lah. Tiba-tiba Telkom mengeluarkan apa tuh handphone. Kita kalah di situ betul. Partel kali gimana? Pada saat itu kan Partel. Harga dan servis semuanya saya atur. Yang menjadi pertanyaan saya dan saya mohon keikhlasannya untuk Pak Haji adalah amalan apa? Yang sering diamalkan. Biasanya kalau berjaga anak keturunan kita Allah barokahkan. Ya, saya tidak punya amalan yang lain, mohon maaf begitu. Jadi amalannya hanya itu aja.
Jadi ini penyakit akibat kebangkrutan toko-toko kecil di kampung-kampung itu sebagian besar akibat dihutang. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya bisa tegak? Bapak-bapak mau buka usaha, ya, hilangkan rasa takut dulu dan berani memulai. Banyak sangka baik kepada Allah. Hilangkan sangka-sangka buruk dan hilangkan penyakit yang namanya takut rugi, takut enggak enak teman tetangga. ويسر أموري بك رحمتي والهداية وفي حاجتي بك رحمتي والهداية وفي حاجتي. Rasul